Itu ada yang namanya proyek istri baru, Pak. Wah, ini luar biasa nih, mantap. Luar biasa ya. Istri baru. Iya, Oke. jadi tagline-nya adalah tahun baru, rumah baru, istri baru. Wah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhtar Wijaya dalam Mata Bisnis. Mata Bisnis adalah dialog ringan yang mantap dan tajir melintir untuk mengupas aneka tema aktual perspektif pelaku bisnis agar kita mengetahui jawaban tentang isu dan rumors sehingga melek informasi yang terpercaya, inspiratif dan renyah. Sahabat bisnis, kali ini kita kehadiran tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Tony Hartono. Beliau sebagai Direktur Marketing Diamond Land Development, pengembang low-res apartemen di Depok, Jawa Barat. Pak Tony, apa kabar? Pak Muhtar, baik, luar biasa. Pak Tony, luar biasa ini ya. Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, aktiviti bisnisnya masih tetap jalan. Tetap jalan, Pak. Ada resep khusus gitu yang dilakukan sehingga masih segar bugar dan bisnis pun berjalan on track. Wah, terima kasih nih Pak Muhtar. Senang sekali nih kita bisa berbagi ya. Jadi kita coba tanemin ke teman-teman di company bahwa saat ini sekarang lagi macul lah ibaratnya ya. Mungkin saat properti lain sedang tidur, nah kita lagi coba terus bergerak tuh Pak. Ya, saat ini kita sudah hampir 20 project yang sedang running, sedang berjalan. Nah, kita berprinsip bahwa saat ini saat untuk menanam. Nah, mungkin saat orang lain lagi tidur, kita lagi terus gencar nih, ya, gencar promosi, gencar berjualan, dengan harapan pada saat nanti situasi sudah menjadi lebih baik, ya, kita tinggal metik hasilnya, Pak. Baik, gitu, Pak. luar biasa. Artinya memang pandemi tidak menjadi alasan untuk kita tidak beraktivitas normal begitu ya Pak. Betul, Yang Pak. pasti kita tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yes. Seperti apa update dari project-project yang tadi sekitar 20 project 20 project, yang dikembangkan oleh Diamond Land begitu? Seperti apa nih Pak? Salah satunya kita lihat kondisi pasar ya Pak, karena sekarang kan lagi COVID, mungkin teman-teman juga banyak yang work from home, kemudian lihat pendapatan juga berkurang ya. Nah makanya kita keluarin satu produk baru ya, satu terobosan yang mungkin juga cukup fenomenal. Kita bikin yang namanya Gucci Resident Pak. Yap. Ya, yang seperti Bapak lihat nih kondisinya seperti ini, memang kita bikin satu hunian yang compact. Yap. Ya, semuanya tersedia, semuanya serba minimalis, tapi untuk tetap nyaman untuk ditinggali. Untuk harga pun juga kita benar-benar affordable. Siap. Ya. Nah, kenapa akhirnya Gucci Resident ini hanya dalam waktu 1 bulan kita NUP sudah tebus di angka 100 unit, Pak. Wah, luar biasa nih ya, dalam luar kondisi biasa. begini Betul. jualan tetap kencang, Pak. kencang ya. Karena kita lihat juga bahwa ternyata pasar tetap menerima, Jadi kita lihat situasi, kemudian kita coba mengikuti situasi yang ada, tidak menyerah dengan keadaan. Nah, ternyata ya begitu, ada hasilnya Pak. Kalau sekarang nih kita kampanye jadi NUP tahap 1-2 sudah sold out 100%. Rencana pengembangan project ke depan itu seperti apa Pak? Sekarang ini kan fokusnya mungkin ke Gucci dulu nih Pak ya. Beberapa ke depan itu next yang direncanakan seperti apa Pak? Kita ini sebetulnya ada 5 kategori project Pak. Ya. Yang pertama itu apartemen. Oke. Kalau apartemen mungkin Bapak tahu Dev Apartemen itu adalah apartemen pertama. Yap. Kemudian ada yang namanya kondo villa Pak. Nah kondo villa ini sekarang sudah tahap ke-5. 135 ya.
Kenapa 135 seperti makan kurma kan harus ganjil ya Pak? Ya. Nah, jadi yang pertama itu di Simatupang, itu memang lokasinya sangat-sangat strategis ya, dekat CBD, Simatupang. Kemudian yang ketiga itu dekat Cinere, Lebak Bulus. Nah, yang kelima itu di Jalan Siaga, Pejaten Pak. Nah, itu yang untuk proyek kondo villa. Nah, yang ketiga kita ada yang namanya apart house. Nah, kalau kita lihat di negara-negara tetangga gitu ya, kayak di Australia, Vietnam, Jepang, mereka sudah mulai kembangkan yang namanya compact house, ada tiny house, ada cube house gitu, yang rumah tapak tapi compact ya, ukuran luas tanahnya tidak terlalu besar, mereka berlapis ya. Nah, kita ada apart house. Nah, apart house kita ini sudah ada 6 titik Pak di seluruh Jakarta, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Nah, kemudian yang ketiga adalah landed. Ya. Nah, landed ini seperti apa namanya perumahan biasa ya, itu adanya di daerah Depok. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang seperti ini Pak, low rise apartemen. Nah, kita sebutnya Gucci. Gucci. Nah, Gucci ini sekarang sudah berkembang sampai ke tahap 5 juga. Jadi 135. Yang pertama adalah yang di daerah De Marcos ini. Kemudian nanti yang ketiga ada di daerah Ciluwer Pak. Nah, satu lagi ada di daerah nggak terlalu jauh sih dari sini ya. Jadi kita udah sampai ke tahap 5. Seperti itu Pak pengembangannya. Dalam menjalankan property development itu kan tentu syarat dengan modal, Pak. Betul. Saya ingin mengetahui sejauh ini Diamond Land ini soal permodalan bagaimana Pak kondisinya? Kan sekarang masa pandemi ini kan. Betul, Mungkin betul. juga investor atau musim yang pemilik modal juga nahan juga gitu. Nah, itu tuh bagaimana Pak? Apa masih tetap lancar gitu? Sebetulnya itu mungkin rahasia company ya Pak. Ya, oke. Tapi kalau dilihat bahwa apa namanya tetap nih Diamond Land secara pembangunan terus berjalan ya, kita tidak pernah stop ya. Kemudian juga dari pihak karyawan juga tetap terus berjalan, bahkan bertambah Pak. Dalam 1-2 bulan ini kita terus menarik tim baru ya, untuk refresh gitu. Jadi kalau dilihat bahwa segi permodalan, segi kapital, ya kita tetap berjalan Pak, seperti biasa. Artinya aktivitas yang masih tetap berjalan bahkan ditambah Betul. intensitasnya adalah membuktikan bahwa modal tidak masalah. Betul. Baik. Luar biasa. Pak, bisa di-highlight nih Pak untuk yang Gucci apartemen ini cukup menarik. Kalau tidak salah ini yang pertama kali di Depok low res apartemen nih Pak ya. Betul. Kalau dilihat pertama lokasi ya Pak. Lokasi kita kan pinggir Jalan Raya Bogor persis. Nah, kemudian juga tidak jauh dari lokasi kita itu nanti akan dibangun Universitas Islam Internasional Indonesia. Yap. Yang mungkin juga boleh dibilang terbesar nanti di Asia Tenggara mungkin ya. Nah, jadi lihat ceruk pasar itu, maka kita lihat ini opportunity. Nah, kita buka kesempatan. Jadi Gucci apartemen ini tidak hanya untuk hunian sebetulnya. Bisa juga untuk investasi ya, atau misalnya memang apa namanya, para konsumen ini mereka lebih suka lihat nanti untuk disewakan gitu ya, pasarnya sudah ada. Itu mencakup bangunan apa saja nanti Gucci apartemen itu Pak, dan berapa unit, harga per unitnya berapa, tipenya apa saja yang ditawarkan? Kita kurang lebih kalau untuk lahan itu sekitar 1 hektar Pak. Kita akan bangun sekitar 18 tower. 18 tower itu satu towernya terdiri dari 4 lantai. Nah, 4 lantai untuk bagian bawah kita siapkan untuk komersial. Nah, untuk lantai 1, 2, 3 itu untuk hunian. Nah, untuk hunian sendiri kurang lebih kita siapkan sekitar 1.600 unit Pak. Nah, ini bisa konsumen itu beli langsung untuk yang single, untuk yang 2 kamar tidur, atau yang single tapi besar. Nah, konsumen bisa melihat sendiri nih kondisinya seperti yang Bapak lihat. Show unit kita sudah jadi Pak. Ya. Jadi ini yang mungkin menyebabkan salah satu trust konsumen untuk mereka tertarik untuk beli. Tetap transaksi di masa kopi. Betul. Jadi ini salah satu apa namanya kelebihan kita lah. Ya, pada saat lagi situasi lagi kondisi sulit seperti ini, pandemi seperti ini, kita tetap bangun, kita tetap kasih yang terbaik lah buat masyarakat. Baik, gitu, tadi disebut-sebut soal harga affordable sekali. Bisa dirinci seperti apa? Oke. Harga waktu awal tuh Pak, kita buka di angka 139 jutaan. Oke. Nah, kemudian karena staging 50 unit pertama sudah sold out, ya, kita naikkan jadi 141.
141 baru launching belum ada 2 minggu sudah sold out lagi. Sekarang sudah staging 3 Pak. Jadi sudah 143 juta. Dari pertama launching sampai sekarang pun itu sudah memberikan Kenaikan, gain yang betul, luar biasa ya, buat betul. si investor terutama Betul, begitu. betul, Pak. Kalau dari sisi fasilitas Pak, bisa dijelaskan akan ada apa saja nanti di apartemen ini Pak? Kalau fasilitas rooftop itu kita akan rencana untuk sarana ibadah Pak. Jadi teman-teman yang muslim nanti kita siapkan semacam masjid kecil tapi di rooftop Pak. Ya, kemudian juga untuk sarana komersial yang tadi saya infokan di bawah itu kita sudah bekerja sama dengan beberapa vendor-vendor yang sekarang lagi tahap negosiasi. Kemudian juga kayak kolam renang, lapangan basket itu kita sudah siapkan Pak. Kemudian kita ingin mengetahui sebenarnya pasar di kawasan Depok terutama yang ini merupakan sebuah wilayah penyangga Jakarta Betul, ya Pak, betul, ini betul. Depok ini. Nah kalau Diamond melihat gitu, seperti apa sih prospeknya ke depan itu Pak? Kalau lihat prospek ke depan luar biasa ya. Depok mungkin pertama kali saya datang 2012 masih jauh Pak. Baik. Kondisinya sekarang sudah 2021 luar biasa perkembangannya. Nah kemudian juga Depok sebagai penyangga Jakarta prospeknya kita lihat ini benar-benar seperti apa ya, berlian yang tinggal diasah gitu ya Pak. Menunggu diasah nih kondisinya ya. Nah mudah-mudahan kita berharap pandemi ini segera berakhir. Nah Depok kembali bersinar Pak. Ya kemudian juga kan kalau lihat pemerintah sangat-sangat mendukung mengenai transportasi, mengenai akses jalan, tol juga sudah dibuat yang sedemikian bagus gitu. Jadi dari segi akses, dari segi fasilitas, kita lihat bahwa Depok ini sangat-sangat luar biasa. Makanya ini seperti berlian. Betul. Meskipun belum diasah, tapi nilainya luar biasa. Luar biasa, betul. Baik. Apa yang membuat Diamond Land sendiri ya begitu optimis di saat pengembang-pengembang terutama yang ada di kawasan Depok ini tiarap? Karena kalau kita lihat Pak, setiap kita coba launching produk gitu ya, itu ternyata cukup diserap sama pasar. Baik. Contohnya waktu sebelum Gucci ini kita ada launching Apple 3 Pak, namanya di daerah Cinere, Lebak Bulus. Itu hanya dalam waktu 1 bulan itu sudah diserap hampir 200 unit Pak. Sedangkan unitnya kurang lebih hanya 400-an gitu. Jadi dalam waktu 1 bulan setengah dari project sudah terserap pasar. Makanya kita lihat confident. Kemudian Gucci juga sama. Ibaratnya Gucci ini adiknya dari Apple Pak. Kalau Apple itu yang menengah atas, ya Gucci ini middle lah ya, yang middle. Karena harganya juga berbeda. Tapi kita walaupun murah tidak murahan, ya. Jadi tetap kita lihat, wah ini chance-nya ternyata tetap kok pasar terima. Kondisi sulit seperti ini ternyata orang-orang tetap kok butuh hunian, Pak. Nah kalau dilihat juga dari data pemerintah kan, backlog kita kurang lebih sekitar 16 juta. Makanya itu juga kita sebetulnya support program pemerintah. Kita pengen teman-teman milenial yang masih muda-muda ini juga bisa punya hunian. Kita harapkan seperti itu. Makanya kita kasih launching produk-produk yang kira-kira bisa diterima oleh pasar. Oleh pasar. Bagaimana dukungan dari perbankan sendiri Pak terhadap proyek-proyek yang dikembangkan oleh Diamond Land ya, baik untuk si konsumennya maupun juga untuk konstruksinya begitu Pak? Kalau dilihat memang awal-awal pandemi mungkin bank juga cukup menahan ya Pak. Diri ya? Ya, nahan diri ya. Cuma dengan pendekatan intensif, kemudian kita juga showing ya ke bank. Kita berikan trust bahwa ini proyek tetap jalan. Dan bersyukur perbankan tetap support kita Pak, tetap support kita dan Bapak juga bisa lihat dalam tahun 2020 mungkin ada setiap bulan tuh kita selalu PKS dengan bank Pak. Yap. Bank-bank pemerintah terutama ya yang mereka support kita sehingga distribusi untuk KPR, KPA ke masyarakat boleh dibilang tidak terhambat. Oke. Padahal dalam kondisi seperti ini, Pak. Dari sisi pembiayaan, perbankan yang sudah digandeng atau bekerja sama dengan Diamond, mana Pak? Ada BTN, ada BRI, Pak, Mandiri, itu mereka support kita semua, Pak. Ya, jadi Bank Mandiri Syariah itu juga sangat support dengan kita, Pak. Ya, kebetulan memang mungkin mereka juga sedang expand ya, sedang lihat
kemudian project kita juga masuk kategori tier 1 Pak. Makanya kita lihat progres untuk PKS, untuk akad, itu lancar aja ya. Selama data konsumennya bagus, pasti langsung jalan. Tadi kan secara umum supporting dari perbankan bagus, Betul, ya kan? betul, betul. Tapi tentu kan dalam perjalanannya pasti ada aja kendala-kendala. Nah, Yes. bagaimana solusi yang ditempuh? Kalau kendala tuh kita lihat memang suku bunga ya Pak. Yap. Kadang-kadang masyarakat untuk penghasilan tertentu itu suku bunga cukup memberatkan. Cuman dari developer lihat bahwa kita masih bisa bantu dengan subsidi bunga Pak. Jadi kadang-kadang tuh kita bikin satu program-program tertentu supaya kita bisa bantu juga nih masyarakat nih ya, dari segi bunga misalnya bunga bank tertentu taruhlah 10% gitu per tahun. Nah, kita bisa subsidi itu Pak untuk meringankan konsumen, karena kita asumsinya bahwa mereka sambil berjalan saat ini kerja mungkin gaji tertentu ya, otomatis kan mereka kan berusaha tuh Pak. Nah, saat ini kita bantu dulu, kita support ya, sambil berjalan nanti mereka income-nya bertambah ya, baru bisa berjalan cicilan yang normal. Jadi artinya ingin ada ketentuan yang lebih luas begitu Pak? Betul. Dari perbankan sehingga minat masyarakat untuk tetap melakukan transaksi itu ada terus. Ada, betul. Nah, lalu bagaimana Pak Diamond Land meyakinkan kepada konsumen atau menjaga trust terhadap konsumen bahwa memang proyek-proyek atau unit-unit hunian maupun juga properti yang lain yang ditawarkan oleh Diamond adalah layak dimiliki oleh konsumen begitu Pak? Oke. Kalau dilihat track record kita mungkin sudah ribuan unit Pak yang dibangun. Nah, kemudian juga dari manajemen itu kebijakannya adalah bangun dulu baru jual. Siap. Nah, kalau bisa dilihat di proyek-proyek kita yang lain di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, itu kita infrastruktur kita perbaiki dulu ya. show unit kita perbaiki dulu, kita bangun dulu ya. Kemudian juga unit-unit tertentu itu kita bangun dulu, Pak. Jadi supaya ini balik lagi, karena properti itu kan trust ya, jualannya betul. Trust, Pak. Betul. Nah, jadi kita ingin membuktikan ke masyarakat untuk trust itu ya kita bangun. Menjaga komitmen supaya pembangunan tetap sesuai dengan jadwal. Betul. Selain kualitas tadi. Kualitas, betul. Baik, ada yang ingin disampaikan atau pesan khusus untuk masyarakat terhadap kepemilikan hunian atau properti. Seperti apa? Saat ini kan kita sebutnya PSBB ya, Pak. Yap. Nah, kalau PSBB, kalau tempat lain pembatasan sosial berskala besar. Berskala besar. Nah, kalau di kita properti sedang bagus-bagusnya, Pak. Oh. Iya. Kenapa kita sebut itu? Karena sekali lagi developer saat ini sedang memberikan banyak insentif ya. Kemudian juga kalau dilihat bahwa Diamond Land tetap sedang bergerak, PSBB-nya itu properti sedang bagus-bagusnya, kita pertama kasih subsidi bunga seperti tadi, Pak. Kemudian progres bangun tetap berjalan. Jadi sekali lagi menurut kami sih tidak usah worried ya. Pasti kan yang namanya pandemi suatu saat pasti akan hilang, Suatu Pak. saat akan Betul. hilang. Nah, Jadi saat tidak akan ini, selamanya yes, ya. betul, Pak. Mungkin saat ini lagi di titik terendah, tapi satu saat akan naik. Yap. Nah, pada saat inilah sebetulnya kesempatan kita untuk mengambil opportunity. Kenapa? Ya karena tadi developer mungkin sedang mengurangi harga, sedang kasih diskon. Nah, itu kita ambil pada saat nanti sudah mulai bergerak ke kondisi normal, harga balik ke normal. Kita udah punya gain tuh, Pak. Kita udah punya keuntungan. Gitu, Pak. Nah, salah satu bukti mungkin sekarang ini Diamond Land juga sedang memberikan promo-promo. Apa saja kira-kira promonya, Pak? Oke. Kalau promo, kebetulan nih untuk proyek yang lain ya, Pak. Untuk proyek yang lain yang sudah berjalan, itu ada yang namanya proyek istri baru, Pak. Wah, ini luar biasa nih, mantap. Luar biasa ya. Istri baru. Iya, Oke. jadi tagline-nya adalah tahun baru, rumah baru, istri baru. Wah, ini. Atau jangan-jangan Diamond Land menyediakan satu unit, berikut isinya istri. Istri baru. Ya, Para cuman- lelaki segera ini untuk Segera. memiliki hunian di sini. Betul. Pasti dapat istri baru ya. Istri baru, betul. Siap. Nah, cuman istrinya ini singkatan sebetulnya, Yap. Pak. Jadi I-nya itu interior ya, kita kasih interior semi furnish, televisi, refrigerator dan investasi yang pasti menguntungkan, Pak. Karena mungkin tadi Bapak lihat sendiri hanya dalam waktu 1 bulan harga sudah naik 3 kali, Pak. 3 kali Tiga kali, ya. betul. 3 tahap. 3 tahap, betul. Satu pertanyaan lagi, Pak. Ada target di 2021 ini seperti apa, Pak? Kalau target untuk Gucci sendiri kita targetkan per bulan itu sekitar 100 unit, Pak. 100 unit. 100 unit ya, dengan tim yang ada. Kemudian juga kita bantu bikin yang namanya Diamond Land Club, Pak. Diamond Land Club itu nanti bisa
dilihat di website kita, itu sangat-sangat mudah. Jadi selain juga mau membeli, tapi kalau ingin menjual pun ya kita sudah siapkan wadahnya, Pak. Nah, di situ bisa dilihat semua materi, semua produk-produk kita, proyek-proyek kita. Nah, jadi sambil kondisi COVID seperti ini, tapi bisa juga cari uang. Ya, karena kenapa? Karena walaupun properti lain mungkin sedang, mohon maaf, tidur, nah kita kan terus bergerak, Pak. Nah, saat ini kesempatan untuk teman-teman yang ingin mencari income lebih, ya kita tawarkan untuk masuk di Diamond Land Club, Pak. Bisa dijelaskan seperti apa tuh, Pak? Diamond Land Club itu seperti apa? Oke. Jadi prinsipnya adalah semacam trickle down effect gitu ya, Pak. Ya. Kayak semacam efek menurun gini. Misalnya kayak saya mereferensikan Bapak, Bapak sebagai member. Nah, kemudian Bapak ternyata berhasil nih jual. Nah, itu langsung dapat komisi, Pak. 2%, kemudian si upline-nya sendiri itu masih dapat lagi 0,25%. Jadi saat seperti ini masih bisa cari kesempatan untuk cari income tambahan, Pak. Income tambahan. Ini luar biasa ya promosinya yang disiapkan oleh Diamond Land ya, Pak ya. Luar biasa deh perbincangan kita di kesempatan kali ini nih, Pak Tony ya. Mudah-mudahan perbincangan kita saat ini menambah wawasan untuk pemirsa sekalian dimanapun berada. Dan dari saya cukup sekian, mohon pamit undur diri. Tetap stay di info31.id dalam Mata Bisnis, karena Anda di sini akan mendapatkan informasi update terkait dengan properti dan lifestyle. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.